Halo, selamat malam, saudara-saudara semua. Saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan mempelajari atau mendengar satu kisah nyata, satu cerita teladan iman, contoh iman yang ditunjukkan oleh seorang saint atau orang suci, orang kudus yang bernama Artemon. Dan kita lihat bagaimana kehidupan dia dan juga miracle atau mujizat yang dia lakukan. Nah, penting saudara-saudara kita mempelajari atau melihat serta mengenal dan bahkan mungkin meneladani tokoh-tokoh iman seperti ini yang kata Rasul Paulus mereka sudah membuktikan akhir hidup mereka dengan mempertahankan iman dan perbuatan mereka. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7 maupun Ibrani 12 ayat yang ke-1, kita dalam perjalanan kita untuk mencapai kekudusan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Rasul Paulus mengatakan kita dikelilingi oleh banyak saksi, yaitu orang-orang yang sudah mencapai garis akhir hidup mereka, di mana mereka sudah memberikan satu ketaatan hidup, menjadi satu keteladanan iman kepada kita yang masih berjuang di dunia ini sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen yang tentunya kita ingin taat dan setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita, sampai akhir hidup kita. Tentunya kita tidak sendirian, kita tidak berjalan sendiri, ya, ada pimpinan terutama tuntunan dari Roh Kudus ya bersama dengan anugerahnya yang selalu dicurahkan kepada kita, tapi juga ada kesaksian, ada keteladanan dari para rasul, dari para orang-orang percaya yang meneladani Kristus sehingga kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup mereka, iman mereka. Seperti yang juga ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, teladanilah aku sama seperti aku meneladani Kristus. Ya, jadi kita diajak oleh Rasul Paulus untuk meneladani dirinya yang merupakan salah satu rasul yang paling terkenal. Karena apa? Karena dia sudah mengikuti atau dia sudah meneladani Kristus. Bagaimana kehidupan Rasul Paulus, kita sendiri tentu tahu apa yang dia alami, ya. Kalau kita baca dalam surat-suratnya seperti surat di Korintus, bagaimana dia mengalami satu penderitaan, satu penganiayaan, bahkan ditolak oleh gereja Korintus sendiri, ya, tetapi dia terus berjuang sampai garis finish atau sampai garis akhir. Itulah pertandingan iman. Baginya itu hidup itu seperti pertandingan atau perlombaan untuk mencapai garis akhir dan akhirnya dia memperoleh mahkota kemenangan atau medali kemenangan. Seperti dia katakan dalam 1 Korintus 7 ayat 26, aku berlari dan berlari. Ya, aku tidak sembarangan memukul, tapi aku telah mencapai, aku melatih tubuhku, aku melakukan askesis. Ya, jangan sampai sendiri aku ditolak oleh Kristus. Sehingga apa yang menjadi satu keteladanan iman dari Rasul Paulus dan seperti nanti kita lihat Artemon itu benar-benar adalah satu perlombaan iman yang mereka tunjukkan sampai akhir hidup mereka. Sehingga ini merupakan satu rangkaian atau satu proses perjalanan iman yang panjang yang dikerjakan oleh seumur hidup sampai akhir hidup mereka. Sehingga iman itu mesti ditunjukkan sampai tuntas secara total kepada Allah dalam wujud ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan tentunya. Nah, saudara, kita akan lihat apa yang eh, dilakukan ya atau apa yang menjadi teladan iman dari Artemon. Nah, Artemon itu sendiri tumbuh dan besar dari keluarga Kristen di kota Laodikia sekarang di daerah Suria. Artemon menghabiskan banyak waktunya melayani di gereja lokal di sana. Dia melanjutkan pengabdiannya, pelayanannya kepada Kristus selama beberapa dekade, mulai dari bawah sebagai seorang pembaca atau leader yang biasanya tugasnya adalah membaca seperti surat ya pada saat liturgi suci. Kemudian dia diangkat menjadi diaken dan akhirnya menjadi seorang imam.
atau presbiter ya, sebagai seorang penatua di gereja di Laodikia. Ketika Kaisar Diokletian memulai penganiayaan sengit terhadap orang Kristen, Artemon pada saat itu sudah berusia lanjut. Tapi dia masih penuh semangat, masih penuh energi. Ketika dia dan uskupnya bernama Sisinios mendengar bahwa ada panglima atau komandan militer yang diutus oleh Kaisar Diokletian akan segera tiba di kota Laodikia, maka dia dan uskup Sisinios pun segera mengambil satu tindakan. Mereka tahu bahwa panglima itu akan bermaksud memaksa orang-orang Kristen di sana untuk menyembah berhala di kuil Dewi Artemis, sehingga Artemon dan uskup Sisinius itu menghancurkan dan membakar patung berhala dan kuil, ya, supaya orang-orang Kristen tidak bisa dipaksa untuk beribadah atau apa namanya sembahyang di kuil tersebut. Kemudian Artemon dan uskup Sisinius ini pun mengumpulkan semua orang Kristen ke dalam gereja lokal dan menguatkan mereka untuk bersatu di dalam iman dan melawan siksaan yang pasti akan datang oleh panglima militer yang bernama Patricius. Nah, orang-orang Kristen sana tersentuh oleh kata-kata Artemon dan uskup Sisinius, dan mereka dikenal memang sebagai orang suci, orang kudus yang membantu dan menyembuhkan banyak orang. Nah, saudara-saudara, Artemon dan uskup Sisinius ini tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka telah menghancurkan kuil Dewi Artemis. Patricius, sang panglima itu, pernah datang ke Laodikia dan memimpin perayaan 5 hari untuk menghormati para dewa berhala itu. Sekarang, Patricius datang kembali ke kuil Artemis untuk mempersembahkan korban. Lalu dia segera tahu siapa yang telah menghancurkan kuil itu. Dan dia mengirim pasukan tentara ke gereja tempat orang-orang Kristen itu berkumpul. Tapi saat dia menuju ke kuil, dia tiba-tiba merasa sangat sakit. Orang Kristen telah mengutuk saya, dan Tuhan mereka menyiksa saya, teriak Patricius. Karena dia takut akan mati, dia berdoa kepada para dewa, terutama Dewi Artemis. Tapi tidak ada yang bisa menolong penderitaannya, termasuk Dewi yang dia sembah itu. Dia sangat lemah, sehingga dia tidak bisa lagi duduk di atas kudanya. Dia harus pergi ke rumah terdekat di sepanjang jalan dan meminta tempat tidur untuk berbaring. Akhirnya, dia pun mengirim utusan ke uskup Sisinius dan meminta bantuannya dengan memberikan imbalan emas. Nah, saudara, kemudian kita lihat lagi, uskup Sisinius dibawa ke samping tempat tidur Patricius dan berkata, simpan emasmu, tapi jika kamu mau sembuh, percayalah kepada Yesus Kristus. Dia berdoa untuk panglima itu yang akhirnya menyatakan imannya kepada Kristus sebagai Tuhan yang sejati, dan segera dia pun menjadi sembuh. Untuk sementara waktu kondisinya menjadi tenang dan umat Kristen pun bisa beribadah dengan damai. Tapi Patricius ternyata berpura-pura menjadi Kristen. Pernyataan imannya kepada Yesus Kristus hanyalah satu trik untuk melepaskan diri dari penyakit marah yang dideritanya dan membuatnya takut pada saat itu. Tidak lama kemudian, dia pun kembali memimpin pasukannya dengan menunggang kuda dan bersiap untuk menangkap orang-orang Kristen dan menjalankan dekret atau perintah sang kaisar. Nah, dia berkuda sepanjang hari. Patricius lalu melihat ada seorang lelaki tua, tapi diikuti oleh 6 ekor keledai liar dan 2 ekor rusa yang tampak menjadi temannya. Lalu Patricius penasaran dengan pemandangan aneh ini, dan dia bertanya kepada orang tua itu, bagaimana mungkin binatang liar seperti keledai, rusa itu kok mau mengikuti dia dengan patuh. Lalu orang tua itu pun berkata, segala sesuatu dan setiap orang yang mengakui nama Kristus, nama Yesus, dan dengan iman yang benar di dalam dia, maka segala sesuatu itu menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil. Nah, Patricius terkesan dengan kata-kata ini. Tapi akhirnya dia tahu bahwa orang tua itu adalah Artemon.
yang pada saat itu sudah membantu membakar kuil Dewi Artemis. Lalu dia pun memberi perintah agar Artemon itu ditangkap, dan akhirnya dia ditangkap dan dibawa ke kota Kaisarea. Artemon pun pergi dengan sukarela bersama dengan para prajurit Patricius, tetapi dia mengirimkan hewannya kepada Uskup Sisinius. Di sana, salah satu keledai mendapat karunia bicara dari Tuhan. Dan akhirnya keledai itu memberitahu Sisinius, ya, si Uskup Sisinius itu di mana Artemon berada. Lalu Uskup Sisinius pun membuat roti prospora, ya, roti untuk perjamuan kudus, dan memerintahkan seorang diaken untuk menunggangi keledai itu pergi ke kota Kaisarea dan bawa roti itu kepada Artemon dengan berkatnya. Nah, kemudian di Kaisarea, Patricius membawa Artemon untuk diadili di depan kuil berhala dan berusaha membuatnya menyembah para dewa. Kemudian, namun Artemon dengan tegas menolak dan meminta Patricius untuk membuka pintu kuil. Nah, di kuil khusus ini ada banyak ular yang mematikan. Melihat ular-ular itu, Artemon membuat tanda salib dan memerintahkan mereka semua ular untuk keluar. Lalu ular-ular itu pun menyelinap keluar dari pintu kuil dan melintasi jalan. Nah, lalu Artemon mengangkat tangannya dan memanggil nama Yesus Kristus. Ular-ular itu pun mati seketika. Nah, ini miracle yang dilakukan oleh Artemon, ya. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian keledai yang membawa roti dari Uskup Sisinius ini pun mendatangi Artemon, seolah tahu bahwa tuannya akan segera menjadi martir, dan karena ingin menghiburnya, hewan itu pun berbaring di depan kaki Artemon. Kemudian utusan diaken itu pun memberinya roti yang diberkati. Patricius melihat semua hal aneh dan ajaib ini, diliputi perasaan takut dan benci. Dia memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan kuali besar yang mendidih untuk memasukkan Artemon ke dalamnya. Ketika mereka memberitahunya bahwa kuali itu sudah siap, dia naik ke kuali itu dengan kudanya, sehingga dia bisa mengintip dan memastikan kuali itu benar-benar mendidih. Kemudian, tetapi karena panas dan bau dari air yang mendidih itu, bau tar, akhirnya menakut-nakuti kudanya. Dan kudanya kaget, akhirnya pun Patricius terlempar ke dalam kuali. Nah, para prajurit yang berdiri di dekatnya merasa ketakutan dan melemparkan Artemon ke dalam kuali besar yang mendidih itu. Tapi, tidak seperti yang dialami Patricius yang meninggal seketika, Artemon keluar dari kuali hidup-hidup tanpa cedera apapun. Nah, peristiwa miracle ini luar biasa ini meyakinkan banyak orang yang ada di sana. Akhirnya mereka menjadi orang percaya pada hari itu, dan Artemon pun membaptis mereka. Nah, Artemon dibebaskan dan kemudian dia mengabdikan hidupnya untuk Kristus dengan mengajar dan membaptis lebih banyak orang lagi. Kemudian kita lihat pada tahun 303 ada segerombolan orang yang tidak percaya, akhirnya menyergapnya di jalan, dan dia pun dipenggal oleh orang-orang itu. Nah, sama seperti dia melayani Yesus Kristus sebagai seorang imam di gereja, dia sekarang melayani kita sebagai saksi martir bagi Tuhan Yesus Kristus, yang juga dibunuh oleh orang tidak percaya, namun Kristus bangkit dari kematian untuk menyelamatkan semua orang yang memanggil namanya. Artemon sendiri diperingati oleh gereja setiap tanggal 13 April. Nah, satu perkataan Artemon, ya, pada saat dia mematikan ular-ular beracun di sebuah kuil, dia berkata, "Sekarang kamu akan melihat kuasa Allah yang sejati." Nah, saudara-saudara, ini adalah kisah hidup Artemon yang luar biasa, ya, bahwa dia mempertahankan imannya sampai akhir, walaupun dia harus mengalami banyak penderitaan, dan pada akhirnya dia
mati dipenggal atau mati sebagai martir untuk melayani Kristus. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini apa yang diajarkan oleh Artemon itu adalah satu keteladanan, satu contoh iman yang benar-benar dia tunjukkan sebagai seorang pengikut Kristus sampai akhir hidupnya. Nah, cerita seperti inilah yang perlu kita pelajari. Apa yang dia pertahankan, mengapa nyawanya itu dia korbankan untuk Kristus yang jauh lebih berharga dari apapun di dunia. Yang kita bisa pelajari bahwa yakinlah bahwa ketika kita punya iman kepada Kristus, kita sudah memiliki yang paling berharga itu. Bahwa Kristus adalah satu-satunya harta yang paling berharga, yang paling bernilai dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Bahkan termasuk nyawa kita sendiri. Ya, sebab Kristus adalah sang penyelamat itu, juru selamat kita yang sejati. Sehingga iman kepada Dia adalah harta yang paling berharga. Demikian apa yang bisa saya bagikan. Semoga ini menolong kita untuk terus bersemangat, spirit, punya energi seperti Artemon yang walaupun sudah tua, tapi dia tetap setia melayani Kristus sampai dia mengalami kemartirannya. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga ini memberkati kita. Jika saudara yang terberkati, saudara bisa share atau membagikan video ini kepada orang-orang yang saudara kenal. Sehingga iman kita boleh semakin diperteguh, dipertahankan sampai akhir hidup kita. Thank you semuanya. God bless us.